Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan sepasang suami istri bernama Jack dan Tamiko. Keduanya adalah master bela diri yang mengelola sebuah dojo legendaris, peninggalan dari almarhum ayah Tamiko, yang bernama Master Tanaka. Jack dan juga Tamiko terlihat begitu gigih dan profesional dalam melatih para murid mereka. Kemudian, di keesokan harinya, Jack sudah berada di toko perhiasan, guna membeli sebuah kalung untuk sang istri, sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Saat akan membayar kalung tersebut, Jack pun mulai menyadari, ada dua orang berandalan, yang tengah memantau dirinya. Jack pun mulai curiga, kalau kedua preman tersebut, ingin merampok dirinya. Dugaan Jack ternyata benar, saat dalam perjalanan menuju pulang, Jack pun dicegat, oleh kedua berandalan tersebut. Mereka memaksa Jack, untuk menyerahkan, semua barang-barang berharganya, termasuk kalung yang baru saja ia beli. Tentu saja Jack menolak, memberikan kalung tersebut, karena itu adalah milik istrinya, sebagai kado ulang tahun pernikahan. Demi menghindari masalah, Jack pun tidak keberatan, menyerahkan semua uang yang ada di dompetnya, dan menyuruh kedua preman ini pergi. Tapi sudah dikasih hati, mereka malah meminta jantung. Kedua berandalan ini bersikeras, ingin mengambil kalung milik istri Jack. Sehingga dengan terpaksa, Jack memakai cara kekerasan, untuk membungkam kedua berandalan ini, dan inilah aksi Jack. Hanya dengan tangan kosong, Jack mampu dengan mudah, meratakan kedua berandalan, yang memakai senjata pisau ini. Lambang pisau milik kedua preman ini, sempat menarik perhatian Jack, yang sepertinya, itu adalah lambang suatu kelompok tertentu. Sekembalinya ke rumah, Jack langsung memberikan kalung itu, kepada sang istri yaitu Tamiko. Diketahui kalau Tamiko, sekarang tengah mengandung anak Jack. Keduanya tampak sudah tidak sabar, untuk menimang anak pertama mereka. Setelah itu, Jack dan juga Tamiko melakukan ritual bercocok tanam. Seusai itu, Tamiko yang sedang ngidam, lantas menyuruh Jack membeli coklat. Sebagai seorang suami yang baik, Jack pun langsung membelinya, meskipun malam sudah cukup larut. Namun tanpa disangka, Tamiko yang sedang sendirian di rumah, dikunjungi oleh seorang ninja, sembari membawa senjata kawat berduri. Setengah jam kemudian, Jack kembali membawa coklat, yang diidamkan oleh si istri tercinta. Namun betapa terkejutnya Jack, mendapati sang istri tercinta, telah tewas bersimbah darah. Kejadian memilukan ini, tentu membuat Jack sangat terpukul, bercampur syok dan murka. Tak lama kemudian, polisi pun datang, dan mencoba meminta keterangan dari Jack, terkait kematian istrinya. Akan tetapi, Jack yang masih syok sekaligus murka, tampak tidak begitu menghiraukan, pertanyaan dari polisi tersebut. Karena yang ada di pikiran Jack saat ini, adalah menemukan pelaku sesegera mungkin, dan membantainya dengan cara paling brutal. Beberapa hari kemudian, upacara pemakaman Tamiko diadakan, dihadiri oleh para muridnya, yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Tak lama berselang, muncullah seorang pria, yang diketahui bernama Kabara. Yang mana ternyata, Kabara adalah murid kesayangan, sekaligus anak angkat ayah Tamiko. Kabara mengatakan kepada Jack, betapa dirinya sangat terpukul, atas kepergian Tamiko, yang sudah Kabara anggap, layaknya adik kandung sendiri. It was like a little sister to me. What are the police saying? Robbery. I have my doubts. Untuk mengusir kesedihan Jack, Kabara lantas mengajaknya berkunjung ke dojo milik Kabara, yang terletak di negara di Thailand. Akan tetapi, Jack menolak ajakan Kabara, dengan alasan, masih ada urusan penting, yang harus Jack selesaikan di sini. Urusan yang Jack maksud, tak lain adalah misi balas dendam, yaitu mencari pelaku, dan membantainya dengan cara brutal. Thank you for coming.
Adegan berpindah di sebuah markas yang terletak di Burma, Myanmar. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang ketua mafia bernama Toro. Pada hari itu, Toro akan mengeksekusi seorang anak buahnya yang berkhianat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Toro adalah ketua mafia paling brutal. Berpindah ke Jack, yang kembali mengingat luka di leher mayat istrinya, yang membentuk sebuah lambang dari senjata kawat berduri. Lambang yang sama, yang pernah Jack lihat pada pisau milik kedua berandalan, yang waktu itu ingin merampoknya. Jack pun sangat yakin kalau kedua berandalan itulah yang telah menghabisi istri Jack, lalu mengambil kalung miliknya. Melalui bantuan dari seorang muridnya, Jack mencoba menggali informasi terkait keberadaan kedua berandalan tersebut. Yang mana ternyata, lambang pada pisau milik berandalan tersebut adalah lambang dari dojo lain. Tanpa membuang waktu lagi, Jack langsung menyambangi dojo tersebut. Setibanya di sana, Jack langsung bertanya kepada murid di dojo tersebut terkait keberadaan kedua berandalan yang sedang Jack buru. Namun sialnya, kedatangan Jack ke dojo tersebut disambut dengan kasar oleh beberapa murid di sana. Sehingga dengan terpaksa, Jack harus memakai cara kekerasan untuk membuat mereka buka mulut. Akhirnya mereka mau memberitahu terkait salah satu berandalan yang merupakan mantan murid di dojo tersebut. Si berandalan tersebut biasa nongkrong di sebuah bar. Kemudian di malam harinya, Jack langsung mendatangi bar tersebut. Melihat kemunculan Jack, kedua berandalan ini berusaha untuk kabur. Akan tetapi, Jack berhasil menghabisi mereka berdua. Sehingga pada akhirnya, dendam Jack pun terbalaskan. Singkat cerita, Jack sudah berada di Thailand dan mendatangi dojo Kabara. Di sana Jack berkenalan dengan seorang murid senior yang diketahui bernama John. Dan ternyata, John sangat mengagumi kemampuan bela diri yang dimiliki oleh Jack. Yang pernah John saksikan saat ia berkunjung ke dojo mertua Jack. What was his name? Setelah bertemu dengan Jack, Kabara lantas bercerita terkait almarhum ayahnya yang bersahabat baik dengan almarhum ayah mertua Jack. Bahkan, keduanya pernah sama-sama bertugas dalam perang di Asia Tenggara. Akan tetapi, ayah Kabara menolak kembali ke Jepang dan memilih menetap di Thailand. 500 soldiers like no other. A unit might be had been allowed to. Lalu di keesokan harinya, Jack mengikuti pelatihan bersama para murid dojo Kabara. Kemudian, Jack dan juga John maju untuk berlatih bertarung. Awalnya duel ini berjalan cukup baik dan profesional. Namun lama-kelamaan, Jack malah menjadi emosi, beraksi seolah-olah ia sedang terlibat perkelahian dan bukannya sedang berlatih. Kalau Kabara tidak segera melerai, mungkin saja John sudah tewas di tangan Jack. Seusai duel tersebut, Jack pun mendatangi Kabara untuk meminta maaf. Jack mengatakan, sejak kematian istrinya, emosi Jack menjadi tidak stabil dan sulit mengendalikan diri. Entah kenapa, Jack masih diselimuti api amarah, padahal dendamnya sudah pun terbalaskan. Menanggapi itu, Kabara pun bersedia melatih Jack teknik khusus pengendalian diri. Malam itu juga, Kabara melatih Jack teknik pengendalian diri. Dimulai dengan berjalan di atas bara api yang menyala.
Akan tetapi, Jack yang masih diselimuti amarah dendam, pada akhirnya, gagal menuntaskan latihan pengendalian diri tersebut. Kemudian di malam harinya, Jack minum di sebuah bar, untuk sekedar menenangkan diri. Akan tetapi, ketenangan Jack malah diusik oleh sekelompok anggota geng, yang datang mencari gara-gara, hingga inilah yang Jack perbuat. Alhasil, Jack yang dalam keadaan mabuk, mampu meratakan geng preman tersebut, dengan durasi yang terbilang singkat. Adegan berpindah di keesokan paginya, yang dimana Jack terlihat tidak begitu bersemangat dalam beraktivitas. Akibat pengaruh miras yang ia teguk tadi malam. Menyadari akan hal itu, John lantas menyuruh Jack beristirahat, sedangkan dirinya akan menggantikan tugas Jack hari ini. Namun tak lama berselang, John malah dihabisi oleh seorang ninja dengan senjata kawat berduri. Ninja yang sama, yang malam itu, menghabisi istri Jack. Setelah berhasil menghabisi John, si ninja itu langsung pergi. Di saat yang bersamaan, Kabara dan Jack datang. Mereka mendapati John sudah tewas, dengan bekas luka di leher, yang membentuk lambang senjata kawat berduri. Lambang yang sama, yang terdapat pada mayat di leher istri Jack. Pada akhirnya Jack sadar, bahwa pelaku pembunuh sang istri, masih hidup, dan berkeliaran di luaran sana. Sementara kedua berandalan tersebut, ternyata hanyalah kambing hitam saja. Pantas saja sampai saat ini, Jack masih diselimuti amarah. Karena sejatinya, misi balas dendam Jack belum tuntas. Kemudian, Jack memberitahu Kabara, bahwa pelaku yang menghabisi John, adalah orang yang sama, yang telah menghabisi istri Jack. Jack sangat yakin, kalau si pelaku, berniat ingin menghabisi Jack. Tetapi si pelaku salah sasaran, dan malah menghabisi John, yang ia kira adalah Jack. Tetapi yang membuat Jack heran, apa motif si pelaku menghabisi Tamiko, dan sekarang, ingin menghabisi Jack pula. Menanggapi itu, Kabara lantas bercerita, tentang ayah mertua Jack, yaitu Tanaka. Dahulu kala, Tanaka memiliki dua sahabat baik, yaitu ayah Kabara, dan seseorang bernama Django. Django memiliki sebuah senjata khusus, yaitu senjata kawat berduri. Mereka bertiga, adalah murid di sebuah dojo, pada generasi terdahulu. Ketika sensei mereka meninggal dunia, ia mewariskan dojonya kepada Tanaka, yang merupakan murid senior terbaik. Namun Django yang serakah, tak terima kalau dojo tersebut, diwariskan kepada Tanaka. Karena Django merasa, ia jauh lebih tangguh dari Tanaka. Untuk membuktikan hal itu, Django lantas menantang Tanaka bertarung, 1 lawan 1 sampai mati. Siapapun yang masih bertahan hidup, maka dialah yang berhak, memimpin dojo tersebut. Sehingga tarung sengit pun dimulai, dan pada akhirnya, Django lah yang tewas di tangan Tanaka. Django sendiri memiliki seorang adik, yang diketahui bernama Toro, yang merupakan seorang ketua mafia brutal. Toro menjalankan bisnis narkoboy, yang berskala internasional, dan bermarkas di tengah hutan, di Burma, Myanmar. Kabara meyakini, kalau Toro lah pelaku, yang menghabisi istri Jack. Sebagai balas dendam, atas kematian saudaranya yaitu Django. Yaitu dengan melenyapkan, seluruh keturunan Tanaka, termasuk Jack dan istrinya. Dugaan Kabara diperkuat, dengan senjata kawat berduri, yang diwariskan oleh Django, kepada adiknya yaitu Toro. Mengetahui akan hal itu, Jack pun bertekad balas dendam, yaitu menghabisi Taro. Kabara mencoba melarang Jack, karena menghabisi Taro, bukanlah hal yang mudah. Karena Taro dikawal ketat, oleh ratusan anak buahnya yang bersenjata. Namun Jack tidak peduli, bahkan jika harus menyambangi seluruh hutan yang ada di Myanmar, untuk memburu Toro, dan menghabisinya. I need to know exactly where he is. All anyone knows is he's somewhere inside. I'll find him. Mendengar itu, Kabara tentu tidak bisa berbuat banyak, untuk menghalangi niat Jack. Kemudian, Kabara membekali Jack, dengan sebuah peta milik ayahnya, saat berperang di hutan Myanmar dulu.
Di dalam hutan tersebut pula, ayah Kabara menguburkan perlengkapan senjatanya, yang pasti akan berguna bagi Jack, dalam melawan kelompok Toro. Karena diketahui, di dalam hutan rimba tersebutlah, markas Toro berada. Gomo. Arigatou gozaimasu. Remember, Singkat waktu, Jack sudah tiba di Burma, Myanmar. Kemudian, Jack menginap di sebuah motel. Sorry, boss. Di sanalah, Jack mulai mengatur strategi, untuk memulai misi balas dendamnya. Kemudian di malam harinya, Jack mendatangi sebuah bar, dan bertemu dengan seorang bandar. Jack mencoba menggali informasi, terkait keberadaan markas Toro, melalui bandar narkoboy tersebut. Akan tetapi, si bandar tampaknya sudah mulai curiga, kalau Jack, adalah polisi yang sedang menyamar. Apalagi Jack terus bertanya, terkait keberadaan markas Toro. Si bandar dengan sengaja, membawa Jack ke sebuah tempat yang sepi. Kemudian, ia menugaskan para anak buahnya, untuk menghabisi Jack. Namun pada akhirnya, Jack berhasil membalikkan keadaan, dengan meratakan mereka semua. Supir taksi langganan Jack memberitahu, terkait sosok Toro, yang begitu ditakuti, di wilayah kota tersebut. Tidak hanya ditakuti oleh warga sipil, Toro juga begitu ditakuti, oleh para polisi di sana. Tidak ada yang berani melawan, ataupun mencoba mencari tahu, di mana alamat ketua mafia tersebut. Gagal mendapatkan alamat Toro, Jack pun kembali ke penginapan, dan akan melanjutkan pencarian esok hari. Namun pada tengah malamnya, Jack pun menyadari, ada sekumpulan orang, yang mencoba menyusup ke penginapan, untuk menyerang dirinya. Yang mana ternyata, mereka adalah pasukan tentara bersenjata. Seorang diri dengan tangan kosong, Jack mencoba melawan mereka semua. Tapi karena kalah jumlah dan senjata, pada akhirnya, Jack berhasil mereka tangkap. Kemudian, Jack dibawa ke markas, menggunakan sebuah truk militer, dan disaksikan oleh si supir taksi. Singkat waktu, Jack tiba di markas militer. Dalang dari penculikan Jack, ternyata adalah Jenderal Tom. Tom ingin tahu, apa tujuan Jack, datang ke Myanmar, dan berusaha mencari Toro. Jack lantas berdalih, kalau dirinya hanyalah turis biasa, yang mencoba mencari tahu sosok Toro, yang begitu melegenda di wilayah ini. Namun si jenderal tak percaya, dan menduga kalau Jack, adalah agen FBI, yang berusaha meringkus Toro, serta membongkar bisnis barang haram Toro, yang berskala internasional. Kemudian kita diberitahu, kalau Jenderal Tom, adalah antek-antek Toro, dalam peredaran bisnis barang haram tersebut. Kemudian, Jenderal Tom menugaskan anak buahnya, untuk menyiksa Jack, agar ia mau mengaku. Namun Jack tetap bungkam, meskipun disiksa sedemikian rupa. Berpindah pada tengah malam, terlihat dua orang tentara, masuk ke dalam sel untuk menghabisi Jack, atas perintah dari Jenderal Tom. Namun kali ini, Jack berhasil membalikkan keadaan. Kemudian, Jack mengganti pakaiannya, dengan seragam si petugas tentara, yang sudah berhasil ia lumpuhkan. Ketika semua pasukan tentara lainnya, sedang sibuk menyaksikan adu ayam, Jack langsung menyusup, ke dalam ruangan Jenderal Tom. Setelah mendapatkan informasi, terkait alamat keberadaan markas Toro, Jack pun langsung menghabisi, sang jenderal korup tersebut. Kemudian, Jack berusaha melarikan diri secara mengendap. Ternyata di depan markas militer, sudah ada supir taksi yang menunggu Jack. Kemudian, Jack meminta si supir, untuk mengantarnya ke akses masuk menuju hutan, di mana lokasi Toro berada. Setibanya di tempat tujuan, Jack langsung menyuruh si supir taksi pulang. Sedangkan dirinya, akan menyeberang ke tepi hutan, menggunakan sebuah perahu kecil.
Berbekalkan peta milik ayah Kabara, Jack pun menyusuri hutan, guna mencari pedang katana, yang dikubur oleh ayah Kabara, di tengah hutan tersebut. Ketika sudah cukup jauh berjalan, Jack memilih beristirahat sejenak. Namun tak lama kemudian, Jack menyadari, ada 3 orang tentara, yang mendekat ke arahnya. Kemudian, inilah yang Jack perbuat. Pada akhirnya, Jack pun berhasil menghabisi ketiga tentara ini. Setelah itu, Jack melanjutkan perjalanan, sehingga pada akhirnya, Jack menemukan titik lokasi pedang katana milik ayah Kabara. Kemudian di malam harinya, Jack mulai berlatih mengayunkan katana tersebut. Sementara itu, Toro terlihat sedang bermain catur dengan si tangan kanannya yang diketahui bernama Saiga. Singkat cerita, Jack tiba di markas Toro. Kemudian secara mengendap, Jack berusaha menyusup ke dalam markas tersebut. Menyadari semua pengawal sedang asik bermain kartu, Jack langsung meledakkan ruangan tersebut. Sehingga pada akhirnya, mereka semua tewas sekaligus. Mendengar ledakan tersebut, Saiga pun bergegas keluar. Sedangkan Toto sendiri, langsung mengambil katana, serta senjata kawat berduri. Di saat yang sama, Jack meledakkan markas, produksi barang haram milik Toro. Kemudian Saiga muncul, dan bertarung dengan Jack. Meskipun Saiga memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni, Jack tetap mampu menghabisinya. Sampai pada akhirnya, Jack dan juga Toro bertemu, dan terlibat pertarungan sengit. Hanya dalam durasi singkat, Jack berhasil menghabisi Toro. Singkat cerita, Jack sudah tiba di Thailand, dan bertemu dengan Kabara. Jack mengatakan, meskipun sudah berhasil menghabisi Toro, namun entah kenapa Jack merasa, balas dendamnya masih belum tuntas. Di tengah obrolan mereka, si tukang paket datang, mengantar barang milik Kabara. Hingga tanpa sengaja, Jack melihat pisau si tukang paket, sama dengan pisau milik berandalan, yang merampok Jack waktu itu. Pada akhirnya Jack sadar, berandalan yang ia habisi tersebut, ternyata adalah anak buah Kabara, sama seperti si tukang paket tersebut. Kabara sengaja menyuruh kedua berandalan itu, untuk merampok Jack, agar mudah untuk dikambing hitamkan, sebagai pelaku pembunuh istri Jack. Padahal sebenarnya, Kabaralah yang telah membunuh istri Jack, termasuk menghabisi John. Lalu mengkambing hitamkan kedua berandalan, dan juga Toro, sebagai pelaku utamanya. Dalam posisi terjebak, Kabara akhirnya mengaku, kalau memang dirinya lah, dalang dibalik semua ini. Ia sengaja menghabisi istri Jack, demi memancing amarah Jack untuk membrutal, dalam menghabisi Toro. Ternyata selama ini, Kabara bersekongkol dengan Toro, dalam mengelola bisnis barang haram, yang berskala internasional. Paket yang selalu dikirimkan kepadanya, ternyata adalah paket narkoboy siap edar, kiriman dari markas Toro di Myanmar. Kabara sengaja memanfaatkan kemarahan Jack, untuk menyingkirkan Toro, lalu mengambil alih bisnis barang haramnya. Agar Kabara bisa menjadi, satu-satunya ketua kartel terbesar, di Asia Tenggara, menggantikan posisi Toro. Cerita tentang dendam Toro, terhadap mertua Jack yaitu Tanaka, ternyata hanyalah cerita palsu, yang sengaja dikarang oleh Kabara. Mengetahui akan hal itu, Jack pun naik pitam, hingga pada akhirnya, kedua master bela diri ini, terlibat baku hantam sengit. Duel pun berlangsung seimbang, mengingat keduanya sama-sama tangguh.
Sampai pada akhirnya, Jack dan Kabara bertarung menggunakan katana. Di tengah pertarungan yang semakin sengit, Jack menemukan senjata kawat berduri yang digunakan oleh Kabara untuk menghabisi istrinya. Dengan senjata itu pula lah, Jack berhasil membantai Kabara. Tangan kanan Kabara ternyata sudah tahu, Kabara menjalankan bisnis barang haram sejak ayah Kabara meninggal dunia. Namun si tangan kanan memilih bungkam karena takut dihabisi oleh Kabara. Ia sangat berterima kasih kepada Jack karena telah berhasil menghabisi Kabara. Sehingga sekarang, dojo ini sudah kembali bersih, seperti saat almarhum ayah Kabara yang mengelola dojo tersebut. Setelah semua dendamnya terbalaskan, Jack pun kembali ke Jepang untuk lanjut mengelola dojo peninggalan ayah mertuanya.